Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta sejarah, kita berjumpa lagi di channel Dunia Sejarah. Alhamdulillah, ini merupakan episode keempat sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Di episode ini akan membahas tentang detik-detik diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Namun sebelumnya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi upload terbaru dari channel ini, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, komen, dan share. Detik-detik Muhammad diangkat menjadi Nabi. Muhammad terbiasa menyepi pada bulan Ramadan di sebuah gua di Gunung Mekah yang disebut Gua Hira. Gua tersebut adalah sebuah ceruk di gunung. Jaraknya sekitar 2 jam dari Mekah dengan berjalan kaki dan 1 jam dengan mendaki. Muhammad mendapat kenikmatan dengan tinggal berhari-hari di gua ini, berpuasa di siang hari dan beribadah pada malam hari. Menyendiri jauh dari manusia, dari hiruk pikuk kehidupan dan perseteruan manusia, baik persaingan mereka, kedengkian mereka, dan kekerdilan diri mereka. Dari gua sunyi tersebut, kota Mekah dari jauh terlihat kecil. Kehidupan tampak kerdil, mengawasinya dari kejauhan seakan begitu sunyi dan hampa. Nampak dunia dengan segala yang diberikan kepadanya begitu lemah bila dibandingkan pada alam semesta yang membentang ini. Keberadaan ilahi yang dirasakan jiwa-jiwa memenuhi segala sesuatu di sekelilingnya dan tunduk pada keesaannya. Apa yang dilakukan Muhammad di tempat yang sunyi senyap ini? Tempat yang dingin teramat sangat, malam yang gelap gulita sendirian, jauh dari manusia, jauh dari istrinya yang dia cintai dan mencintainya, dan jauh dari rumah yang di sanalah terdapat segala kesenangan hidup. Sedangkan beliau adalah pedagang yang mahir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan untuknya dengan harta yang berlimpah. Juga Khadijah adalah sebaik-baik istri dan pendamping yang menambah kebahagiaan dan kesenangan di dalam rumah. Beliau pula telah dikaruniai anak-anak yang menyinari kehidupannya. Muhammad adalah contoh dari suami yang bahagia dan pria yang sukses. Lantas mengapa beliau tinggalkan segalanya dengan menghabiskan malam-malam yang dingin di gua tersebut? Pastinya ada kekuatan yang memberangkatkannya dan tak diragukan lagi hal itu demi perkara yang mulia. Berhari-hari menghabiskan waktu di gua ini, beliau mendapati kenikmatan yang tidak pernah dialami sebelumnya. Sebab di sana tidak ada pertikaian, persaingan, dan tidak ada ketergesaan dalam alur kehidupan. Di sana banyak waktu leluasa untuk bertafakur dan merenung seakan beliau sedang menanggung beban pada pundaknya. Apa yang membuat gelisah dalam tidur dan istirahatnya? Tiada lain melainkan apa yang terjadi pada kaumnya yang mengusik hatinya. Mereka adalah generasi pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang menyembah berhala yang terbuat dari batu. Memang seperti itulah keadaan mereka. Benar, beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Tetapi apakah yang dilakukan kaumnya itu membebani dan menyakiti pikirannya? Rupanya beliau tidak rela akan hal itu, sampai pada tahap membuatnya pergi meninggalkan rumahnya berhari-hari demi dapat menyendiri dan uzlah di Gua Hira. Pengasingan diri ini juga sebagai penolakannya pada apa yang tidak disukainya dalam kehidupan di sekelilingnya. Seolah-olah beliau sedang melarikan diri dari segalanya, lalu mencari kebenaran dalam dirinya dan berharap mendapatkan petunjuk. Muhammad sebagaimana halnya sebagian orang-orang yang diberi petunjuk untuk kaumnya, mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Adapun peribadatan kaumnya merupakan kesesatan yang berasal dari hawa nafsu. Kendati demikian, beliau belum memiliki kebenaran yang sesungguhnya. Beliau belum memiliki agama untuk diikuti. Beliau bukan seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, dan juga bukan pula musyrik. Beliau mengikuti jejak ibadah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi masa yang panjang telah menghapus sebagian besar dari ajaran peribadatan yang ditinggalkan kedua nabi tersebut bagi penduduk padang pasir.
Jiwa Muhammad senantiasa rindu berpautan dengan Zat yang Maha Tinggi. Beliau hendak mereguk derasnya kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terpuaskan jiwanya dan tenanglah ruhnya terhadap kebenaran. Hal itu tentunya tidak dapat beliau temukan di pasar-pasar Mekah dan kebisingan serta sorak-sorai yang dilakukan para pemabuk di sana. Tidak diragukan lagi, Gua Hiro adalah tempat berlindung untuk melarikan diri. Manakala jiwanya terasa sempit, rindu akan kebenaran dan kenikmatan menjauhkan diri dari manusia serta dari kepalsuan dunia. Beliau sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah makhluk yang fana dan bahwa di sana terdapat Sang Pencipta yang kekal. Apakah Sang Khalik menciptakan manusia untuk menyembah berhala-berhala ini dan menyebarkan kerusakan dan kejahatan di muka bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran, cahaya dan keadilan. Lantas mengapa terjadi kezaliman, kekerasan dan kerusakan yang dia saksikan pada kaumnya? Muhammad sangatlah sedih dan gelisah atas segala lini kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Jiwanya memiliki kepekaan kuat dan kepedulian tinggi. Akhlaknya yang mulia lagi terpuji ini menolak untuk mengikuti agama dan kebiasaan kaumnya. Namun, apa yang harus dilakukannya? Mereka adalah keluarga dan kaumnya. Apakah dia akan meninggalkan mereka? Lalu kemana? Apakah mungkin dia bisa menghadapi mereka, menasihati dan mengubah cara berpikir mereka? Sekali-kali tidak. Cukuplah baginya menjauh dari mereka beberapa hari dan menyendiri dalam kenikmatan bersama Sang Pencipta. Lalu pada hari-hari berikutnya bergaul dengan mereka, tetapi tidak mengikuti kesesatan yang mereka lakukan. Kendati demikian, beliau belum lagi memiliki agama yang jelas dan hal ini amat menggelisahkannya. Jiwanya senantiasa merindukan andai saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kebenaran kepadanya, menenangkan kalbunya, melapangkan dadanya dan menerangi jalannya dalam kegelapan ini. Selama matanya terpejam, di saat beliau tenggelam dalam merenung dan berpikir, kadangkala beliau mendengar suara-suara yang memanggilnya. Ketika sadar, beliau lalu melihat cahaya, hingga membuatnya cemas, mungkin beliau telah tertimpa bahaya. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan berkata, "Pada saat aku sedang menyendiri, aku mendengar suara-suara. Demi Allah, aku merasa takut sesuatu yang buruk terjadi." Khadijah segera menenangkannya dan berkata kepadanya, "Allah lah tempat berlindung. Allah tidak akan menimpakan hal itu kepadamu. Sebab demi Allah, engkau adalah orang yang senantiasa melaksanakan amanah, menyambung silaturahim dan jujur dalam ucapan." Kejadian itu berulang beberapa kali dan kebiasaan Muhammad menyendiri di Gua Hiro pada setiap bulan Ramadan tidaklah terhenti. Beliau melanjutkan kebiasaannya menghabiskan waktu berhari-hari dengan membawa bekal dunia yang sedikit, sekedar dapat membantunya untuk mendaki. Kemudian beliau kembali ke Mekah, bertawaf di Ka'bah, lalu kembali kepada keluarganya. Begitulah caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikannya seperti ajaran peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Berpuasa, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah seraya bertafakur dan juga bertawaf di sekeliling Ka'bah. Suasana ruhani yang prima yang coba diupayakannya pada bulan Ramadan setiap tahun berhasil menenangkan jiwanya dari gangguan bergaul dengan orang-orang yang sesat di sekelilingnya dan dari perseteruan hidup, baik itu tekanan, perubahan, mencari rezeki, konflik dan pertikaian. Iktikaf ini memiliki kenikmatan yang hanya sedikit dari kita mencobanya, yaitu kenikmatan berlepas diri dari perkara-perkara duniawi, menyatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luas, sehingga manusia mengetahui kadarnya bahwa dia tiada lain seperti sebutir biji zarrah di alam semesta yang tak berujung. Dia hanya hidup pada suatu masa, lama atau sebentar. Dia tetap saja kecil bila dibandingkan usia jagat raya yang membentang luas. Inilah kenikmatan yang melebur dalam ketidakterbatasan dan kenikmatan mendengar pada kesunyian abadi yang mengitari kita di alam semesta ini. Muhammad dalam kejernihan ini tidak melihat wahyu, melainkan ia datang seperti sing-singan fajar pada salah satu rutinitas ruhaninya di bulan Ramadan, tepatnya pada 6 Agustus 610 Masehi.
di mana usianya saat itu 40 tahun. Seperti biasa dia berangkat menuju Gua Hiro setiap tahun. Lalu pada suatu malam yang tenang dan senyap, setelah Muhammad selesai melaksanakan ibadahnya dan ruhaninya telah berlepas diri hingga dia merasa tentram, dan di saat dia bersiap untuk tidur, lalu terjadilah peristiwa itu. Saat sedang tidur, dia mendengar suara berkata kepadanya, "Bacalah." Selanjutnya Muhammad mengisahkan apa yang terjadi. "Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba datang kepadaku sesosok membawa sesuatu dari sutra yang di dalamnya terdapat sebuah kitab. Kemudian dia berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Dia pun memelukku sangat erat seakan aku hampir mati. Lalu dia melepaskanku dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Lalu dia merangkulku yang kedua kali sampai aku kepayahan. Kemudian dia merangkulku kembali. Kemudian dia lepaskan lagi dan berkata, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Maka dia merangkulku yang ketiga kalinya sampai kukira akan mati. Lalu dia lepaskan dan berkata lagi, 'Bacalah.' Aku menjawab, 'Apa yang aku baca?' Aku berkata seperti itu agar dia tidak mengulangi apa yang sebelumnya dia lakukan terhadap diriku. Dia lalu berkata, 'Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar dengan perantara kolam. Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya.' Maka aku membacanya hingga selesai. Lalu dia meninggalkanku. Aku seperti diberikan mimpi seolah-olah tertulis di hatiku sebuah kitab. Tak lama kemudian bangunlah Muhammad dari tidurnya dengan rasa takut. Beliau menoleh ke sekelilingnya, tetapi tak menemukan apa-apa. Beliau pun lari dari gua itu dengan penuh kebingungan, sebab tak menemukan tafsiran atas apa yang sudah terjadi. Beliau pergi ke salah satu jalan di bukit, bertanya-tanya pada dirinya akan mimpi yang baru dialaminya. Beliau bercerita, "Aku keluar hingga sampai di tengah bukit. Aku mendengar suara dari langit. Seseorang berkata, 'Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril.' Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke langit. Dia adalah Jibril dengan wujud lelaki yang kakinya membentang di ufuk langit. Dia berkata, 'Hai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku Jibril.' Aku berdiri untuk melihatnya tanpa maju dan mundur. Aku arahkan pandanganku kepadanya di ufuk langit dan aku tidak melihat arah manapun melainkan aku lihat dia berada di sana. Aku berdiri diam terpaku, tidak maju dan tidak mundur, hingga akhirnya Khadijah mengutus orang-orangnya untuk mencariku. Mereka tiba di dataran tinggi Mekah dan kembali menemui Khadijah, sedangkan aku tetap berdiri di tempatku semula. Setelah Jibril pergi, aku pun kembali kepada keluargaku. Muhammad kembali bergetar hatinya oleh rasa takut hingga beliau berhadapan dengan Khadijah. Khadijah memperhatikan apa yang terjadi pada suaminya, lalu dia mengusap wajahnya. Dia berkata, "Sepertinya engkau masih terpengaruh pada apa yang engkau lihat dan dengar akhir-akhir ini." Beliau berkata, "Wahai Khadijah, apakah engkau tahu, aku telah melihat apa yang kulihat dalam mimpiku dan mendengar suara yang aku dengar saat aku terjaga hingga membuatku takut. Sungguh dia adalah Jibril yang telah menampakkan dirinya kepadaku dan berbicara denganku serta membacakan untukku perkataan yang aku terkejut mendengarnya. Kemudian dia kembali dan memberitahuku bahwa aku adalah nabi umat ini." Khadijah menjawab, "Bergembiralah wahai suamiku dan tegarlah. Demi zat yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh aku berharap kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini." Kemudian Khadijah bangkit dan pergi menemui Waraqah bin Naufal. Dia ceritakan kepadanya perihal kisah yang dialami Muhammad. Waraqah berkata, "Maha suci Allah, demi zat yang Waraqah berada di tangannya, jika apa yang engkau ceritakan benar wahai Khadijah,
Sungguh suamimu telah didatangi Jibril yang dulu pernah mendatangi Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya agar dia tabah dan teguh." Maka kembalilah Khadijah kepada Muhammad dan menceritakan apa yang disampaikan Waraqah. Kemudian ketika Muhammad bertawaf di Ka'bah, dia bertemu dengan Waraqah. Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, ceritakan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar." Muhammad menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah lalu berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa. Seandainya aku hadir pada masamu, niscaya aku akan benar-benar menolongmu. Andai saja aku masih muda, duhai, andai aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Muhammad bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Iya. Tidak seorang pun yang datang sepertimu kecuali dia akan dimusuhi. Dan engkau benar-benar akan didustai, disakiti, diusir dan diperangi." Tak lama setelah itu Waraqah wafat dan wahyu juga terhenti. Selama beberapa waktu Muhammad tidak pernah lagi melihat Jibril atau juga mendengarnya. Terputuslah wahyu selama 3 tahun. Selama itu berbagai dugaan dan prasangka bersemayam di pikiran Rasulullah SAW. Apa yang sudah terjadi? Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmahnya dengan memberi Rasulnya kesempatan untuk merenung, memikirkan makna di balik perkara-perkara yang tidak biasa ini, di mana hal itu membutuhkan persiapan akal dan jiwa yang tinggi. Muhammad terus merasa risau dan cemas. Apakah yang disaksikannya itu hanya khayalan? Namun beliau yakin pada dirinya bahwa beliau telah melihat Jibril dengan mata telanjang dan mendengar suaranya. Tak mungkin perkara ini membingungkannya. Ditambah pula dengan ucapan Waraqah kepadanya, jika semua ini memang terjadi, mengapa Jibril tak menampakkan diri lagi di hadapannya? Agar kita dapat menyelami hakikat perasaan Rasulullah SAW pada masa-masa itu, sebaiknya kita merenung sejenak untuk memahami makna dari wahyu. Tak disangka lagi bahwa penggambaran paling baik berkenaan dengan wahyu adalah hubungan ilahiyah dengan Rasulullah SAW yang membutuhkan persiapan khusus dan kejernihan yang luar biasa. Sejarah mengingatkan kita bahwa Musa alaihissalam pernah berdiri di puncak Sinai di depan pohon yang diberkati dan mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya. Maka Musa alaihissalam, sebagaimana halnya seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan mereka dari balik tabir. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Posisi kedekatan dan kejernihan tabir dari satu nabi ke nabi yang lain, dan dari satu rasul ke rasul yang lain sangatlah bervariasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk memberi risalahnya kepada utusannya Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Akan kita lihat nanti bagaimana Rasulullah SAW mendapati kedudukan yang sangat dekat yang belum pernah diperoleh manusia manapun sebelumnya dan juga sesudahnya. Bagi mereka yang memandang aneh kebenaran wahyu, akan kita telisik lebih dahulu persoalan ini. Sungguh manusia terdiri dari jasad dan ruh. Alam ruh tidaklah tunduk pada hukum-hukum Newton atau lainnya yang berlaku padanya dunia materi atau dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk keberlangsungan kehidupan dunia bagi manusia. Tetapi manusia yang bahkan di atas permukaan bumi bukan sekedar terdiri dari materi saja. Sungguh di dalamnya terdapat ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetap dalam jasad itu. Allah mengendalikan ruh-ruh tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan sungguh terdapat hubungan ilahiyah di saat tidur. Hal ini sebagaimana dalam firman-Nya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan.
Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Bagaimanapun terdapat hubungan lain saat kondisi terjaga, yaitu saat berdoa, sholat, dan bertasbih. Allah tidak menyediakan jalur komunikasi yang terbuka dengan mereka. Allah senantiasa mengabulkan doa. Jadi hubungan ini tetap ada dan berlanjut pada setiap jiwa, bahkan hingga jiwa yang terakhir. Pengaruh hubungan tersebut berada dan tersimpan pada dhamir atau hati kecil. Hati kecil inilah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, juga benar dan yang salah. Ia juga yang menjaga seseorang dari penyimpangan dan kesalahan. Semua itu berdasarkan dampak dan pengaruh dari hubungannya dengan Tuhan. Manusia yang menaruh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan urusannya kepadanya, maka hubungan tersebut senantiasa meninggalkan pengaruh secara berkesinambungan pada dirinya melalui hati kecilnya yang senantiasa waspada dan sadar. Adapun manusia yang lalai dan ingkar, maka hubungan itu tidak memberikan dampak apapun dalam hatinya. Bab hati mereka keras, pikiran mereka membangkang, mata mereka tertutup hingga tak dapat melihat, dan telinga mereka tuli hingga tak bisa mendengar. Mereka tak memiliki dorongan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kafir, sejatinya mereka memiliki ruh yang diciptakan Allah. Jika seperti demikian kondisi manusia biasa, lantas bagaimana kondisi para rasul? Sungguh kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi mereka kedudukan dan derajat yang tinggi dalam hubungan tersebut. Bukan hanya pengaruh pada berdoa dan bertasbih, tidak pula hanya merasakan hadirnya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat salat, melainkan hubungan itu sampai pada kedudukan tertinggi lewat pendengaran dan penglihatan. Tetapi itu terjadi melalui tabir, sehingga mereka mendengar apa yang tidak kita dengar dan melihat apa yang tidak kita lihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan mereka untuk menyampaikan risalah ruhani yang khusus ini. Maka pengutusan Nabi harus dalam bentuk sesuatu yang dapat diterima oleh manusia, seperti suara yang dapat mereka dengar, atau dalam bentuk lelaki yang dapat dilihat dan diajak berbicara. Tetapi apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang lumrah seperti yang dialami para Rasul. Beliau telah melihat Jibril dengan mata telanjang saat beliau keluar dari gua. Beliau menduga apa yang didengarnya berupa bacaan surah Al-Alaq adalah mimpi atau khayalan antara sadar dan tertidur. Oleh karena itu, Allah ingin meneguhkan hatinya, memperlihatkan kebenaran yang terang di hadapannya, serta meyakinkannya bahwa apa yang dilihatnya bukanlah mimpi maupun khayalan belaka. Sehingga dia memperlihatkan kepadanya Jibril dalam rupa asli malaikat dengan mata kepalanya sendiri, agar beliau percaya, yakin, dan teguh. Watak manusia akan percaya terhadap apa yang dia lihat. Ketika Rasulullah SAW melihat Jibril, matanya mengamati bahwa Jibril berada di sisi lain di kaki langit, dan beliau dapat melihatnya kemana saja beliau palingkan wajahnya. Jadi wujud yang terekam di hadapannya telah tertanam dalam akal dan hatinya, bahwa Jibril tetap berada di ufuk meski beliau mengubah arahnya. Agar peristiwa ini tidak dianggap khayalan, Jibril mengajaknya berbicara, mengenalkan dirinya, dan memberikan tugas ilahi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, hatinya tidak ragu dan tidak mengira bahwa dirinya tertimpa hal yang buruk. Semua itu terjadi dalam kondisi sadar dan tiada celah untuk menyatakan bahwa itu hanya mimpi atau khayalan. Atas alasan itulah Muhammad kembali kepada Khadijah dengan rasa panik dan takut. Kalau itu hanya mimpi, maka apa buruknya mimpi dan mengapa beliau harus takut? Jadi perkara tersebut adalah benar. Lalu mengapa penampakan Jibril terputus? Muhammad terus berpikir sebab terputusnya wahyu ini, tetapi beliau belum menemukan jawabannya. Namun tentunya fase ini merupakan kesempatan baginya untuk merenungi kalimat-kalimat dan kewajiban-kewajiban yang telah diembankan kepadanya pada pertemuan pertama. Wahai Tuhan, betapa besar dan mulianya tugas yang diembannya. Sungguh Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah nabi umat ini yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju cahaya.
untuk memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan Allah yang benar, menghancurkan berhala, dan meruntuhkan praktek syirik di Mekah. Apakah semua itu dapat dilaksanakan oleh seseorang tanpa kekuatan senjata dan tanpa seorang pun yang menolongnya? Namun beliau tidak sendirian, sebab bersamanya Tuhan langit dan bumi yang kekuasaannya dan kemampuannya tiada bandingnya. Periode terputusnya wahyu adalah masa-masa paling sulit bagi Muhammad. Hal ini membuat Muhammad rindu bertemu Jibril sekali lagi. Jibril yang sebelumnya telah membuat hatinya takut saat pertama kali bertemu, kini dirinya ingin bertemu kembali. Inilah hikmah yang lain dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terputusnya wahyu kepada Muhammad selama 3 tahun. Muhammad mulai memikirkan tentang risalah yang diembankan kepadanya. Tetapi bagaimana memulainya dan apa yang harus dilakukannya? Beliau tidak memiliki apapun dan belum mendengar apapun. Beliau terus saja demikian, dan hampir saja rasa putus asa menghinggapi hatinya. Beliau meyakini bahwa segala sesuatunya telah berakhir. Wahyu, risalah, hingga ayat-ayatnya. Muhammad sangat bersedih hati. Beliau mulai berpikir mungkin saja apa yang dilihatnya sekadar khayalan, sebagaimana khayalan para dukun yang dibisikkan setan-setan. Dadanya terasa sempit dan jiwanya begitu terhimpit. Beliau lalu berbagi rasa, mencurahkan rasa sedih dan sempitnya kepada Khadijah, seraya berkata, "Wahai Khadijah, demi Allah, aku tidak pernah benci kecuali kepada berhala dan para dukun, dan sungguh aku khawatir akan menjadi dukun peramal." Khadijah lalu menenangkan beliau, menghilangkan rasa cemasnya dengan berkata, "Demi Allah, sekali lagi tidak. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu, sebab engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim, memuliakan tamu, menanggung beban yang berat, menolong yang benar, dan engkau memiliki sifat-sifat kebaikan yang tidak mungkin bagi setan menjerumuskanmu." Ketidakpastian wahyu membuat Muhammad mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah marah kepadanya dan meninggalkannya. Berbagai prasangka menggelayuti pikirannya. Beliau menduga Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik kembali penugasannya, sebab beliau tidak pantas untuk mengemban risalahnya. Hal itu kian membuatnya sangat sedih dan nelangsa. Beliau mencoba mencari Jibril di puncak bukit atau di dalam gua setiap malam, tetapi tanpa hasil. Tatkala keputusasaan menyergap hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menunjukkan rahmatnya. Jibril muncul kembali di ufuk langit seperti pertama kali, memanggilnya dengan suaranya yang bergemuruh. "Hai Muhammad, sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril." Rasa takut hinggap kembali seperti pertama kali. Beliau terjatuh ke tanah akibat panik luar biasa. Beliau bergegas kembali kepada keluarganya dan menggigil, seakan demam parah menyerangnya. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Tak ada keraguan bahwa pertemuan manusia dengan malaikat merupakan sesuatu di luar kesanggupan manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan baginya hubungan yang luar biasa ini dan memberinya kekuatan dan keberanian untuk berjumpa dengan Jibril, tetapi tetap saja bertemu malaikat membuatnya terguncang. Wajah Muhammad langsung berubah. Bulir-bulir keringat membasahi mukanya pada hari yang sangat dingin itu. Guncangan yang dialami Muhammad akibat perjumpaannya dengan Jibril adalah guncangan yang sama saat beliau pertama kali berjumpa dengan Jibril. Meskipun beliau sangat menanti dan mendambakan perjumpaan ini, pada pertemuan pertama rasa panik datang karena dampak keterkejutan. Adapun perjumpaan kedua, rasa panik dikarenakan penantian yang sangat lama, bahkan berupa harapan dan kerinduan, pengandaian untuk bertemu. Meski demikian, beliau tetap jua mengalami rasa takut dan panik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan pertemuan itu dengan berkata, "Tatkala aku sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Kuangkat pandanganku ke langit. Ternyata dia adalah malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hero dan sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku sangat takut hingga terjerembab ke tanah. Aku lalu kembali pada keluargaku dan kukatakan, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Khadijah segera mendekapnya dan menenangkannya. Tatkala beliau tidur, tiba-tiba beliau bergetar. Napasnya berat dan dahinya basah oleh keringat.
Beliau lalu bangkit untuk mendengarkan malaikat menyampaikan wahyu kepadanya. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al-Muddathir. Saat itulah Muhammad memahami sepenuhnya bahwa ini perkara yang sungguh-sungguh, bahwa penugasan itu berlaku dan itu merupakan urusan yang amat besar. Jiwanya tentram, beliau ridha atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan baginya, mengerti bahwa Allah tidak meninggalkannya dan membiarkannya, bahkan Dia menyiapkan baginya hal yang luar biasa. Khadijah merasa kasihan kepadanya dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Namun beliau berkata, "Hentikanlah hai Khadijah masa tidur dan istirahat, sebab Jibril telah memerintahkanku untuk memperingatkan manusia dan menyeru mereka pada jalan Allah dan menyembahnya. Maka siapakah yang harus aku seru dan siapakah yang akan menyambut seruanku?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan kebimbangannya dan menguatkan hatinya dengan ayat-ayatnya. Demi waktu matahari sepenggalan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menceritakan. Setelah hati Muhammad merasa tenang akan kebenaran risalahnya, mulailah beliau memikirkan cara melaksanakannya, juga langkah-langkah dakwahnya. Bagaimana menyampaikan kepada manusia yang telah terjerembab dalam kebatilan dan tersesat terlampau jauh, kata-kata apa yang beliau ucapkan agar sampai pada hati mereka. Sebab watak manusia adalah memusuhi hal-hal yang tidak mereka ketahui. Bukan persoalan mudah untuk mengubah kebiasaan. Terlebih beliau mengajak mereka pada kebaikan, sementara mereka membencinya. Sebab fadilah dan kebaikan akan mencegah mereka dari berbagai kenikmatan yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar, akan melarang mereka dari keistimewaan yang mereka peroleh dengan cara batil, baik itu harta kekayaan, perbudakan, dan kekuasaan, serta juga mengikat kebebasan mereka dalam berhuru-hara dan bersenang-senang. Manusia tidak ingin ada ikatan yang menghalangi pelampiasan syahwat dan kesenangannya. Bagaimana membuat mereka menerima hal-hal yang gaib akan keberadaan Allah, keberadaan malaikat, hari akhir, kebangkitan, dan juga hisab. Mereka semua terlelap dalam keterlenaan meyakini bahwa kehidupan adalah segala sesuatu. Adapun sesudah kematian tidak ada sama sekali. Betapa jauh menyimpang pemahaman akal kaumnya. Bagaimana mereka bisa menerima jika berhala-berhala yang disembah orang-orang tua dan leluhur mereka adalah suatu kesesatan yang nyata? Bagaimana mereka bisa rela jika dikatakan bahwa bapak-bapak mereka dan leluhur mereka berada di neraka, sementara orang Arab sangat menghormati leluhur mereka? Ditambah lagi berhala-berhala ini adalah sumber rezeki mereka dan simbol kehormatan di kalangan bangsa Arab. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mendengarkan hal itu? Alasan apa yang dapat memuaskan hati dan pikiran mereka? Apakah mereka akan membiarkannya bebas menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, membodohi akal pikiran mereka, dan mengatakan apa saja yang hendak beliau katakan? Kegemparan apa yang akan terjadi akibat dakwahnya? Dakwahnya bertujuan meruntuhkan tatanan masyarakat yang rusak dan sesat ini, dan menggantinya dengan masyarakat yang dipenuhi keutamaan, kebenaran, dan cahaya. Kekuatan apakah yang dibutuhkannya untuk mewujudkan hal tersebut? Dengan akal apakah sehingga memungkinkannya untuk memenangi dakwahnya? Apakah mungkin satu orang lelaki mengubah seluruh masyarakat
Dapatkah beliau berdiri tegar di hadapan kebengisan dan keangkuhan para pembesar kaumnya, sebab keberadaannya mengancam kepentingan dan hawa nafsu mereka? Apa yang harus diperbuatnya jika mereka menimpakan kekejaman dan pelampiasan dendam kepadanya? Padahal semua itu sangat mudah bagi mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengembankan tugas kepadanya, dan Dia pula yang akan melindunginya dan akan menjadi penolong dan sandaran baginya. Adapun yang mesti dilakukannya adalah menyampaikan dakwah, menunaikan amanah, dan memikul beban yang berat ini di atas pundaknya. Maka niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Para sahabat-sahabat pecinta sejarah yang dimuliakan Allah, demikianlah sejarah pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Penuh tantangan, kebimbangan, dan rintangan. Semoga kajian pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya, masih tentang sejarah perjalanan baginda Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.